di Depok ini meskipun jarak berdekatan, banyak BPR-BPR yang berprestasi di tahun 2023. Terus berkomitmen memberikan yang terbaik setiap saat dimanapun nasabah berada. Sehingga kami yakin dan percaya karena kita melakukan terus inovasi dan memberikan yang terbaik, sehingga penghargaan demi penghargaan BPR Sukma dapatkan dari tahun ke tahun. Lebih khususnya di 2024 ini kita punya program Safe Deposit Box. Tujuannya untuk meratakan risiko kredit ya. Meningkatkan aset memang mau tidak mau harus punya banyak jaringan. Ya, dengan banyak jaringan tentu saja potensi-potensi di berbagai daerah yang kita bisa masuki itu bisa lebih baik. Visi dari BPR Bantoro Perintis yaitu menjadi BPR yang sehat, profesional dan terpercaya. Dan semoga di tahun 2024 ini kita bisa terus bertumbuh, namun tetap menjadi BPR yang sehat. Sudah dulu di Ruko itu ada beberapa BPR yang gitu. Di situ ada awalnya 4 BPR. Dan benar sesama BPR itu tidak bersaing, malah saling ngopi. Kembangkan pemanfaatan teknologi dalam rangka tentu saja mempercepat pelayanan ke nasabah. Tapi dalamnya gimana kan? Halo, selamat datang dalam podcast DPD DKI Jaya dan sekitarnya. Pada siang hari ini, DPD DKI Jaya mengundang dari Komisariat Depok untuk berbincang-bincang dalam kesempatan ini. Yang diundang di sini adalah yang telah menerima penghargaan Infobank pada tahun 2022 ya, yang diserahkan tahun 2023. Di Komisariat Depok ini sebenarnya ada 28 BPR. Tetapi yang dapat Infobank Awards itu ada 11 BPR, luar biasa. Ini hampir ya 40% lah ya dari semua BPR yang ada di Depok. Ya mudah-mudahan BPR di Depok ini semakin maju dan semakin berjaya terus kan gitu. Teman-teman sekalian, insan BPR yang ada dimanapun juga, ironis sekali dengan pemberitaan-pemberitaan bahwa banyak BPR yang bangkrut, gulung tikar, tapi di Depok ini meskipun jarak berdekatan, banyak BPR-BPR yang berprestasi di tahun 2023 sehingga mendapatkan penghargaan dari Infobank. Apakah penghargaan dari Infobank ini ada kemajuan dari segi aset, laba, NPL yang turun, peningkatan tabungan, peningkatan deposito dan sebagainya. Kali ini yang dari 11 BPR ini diwakili oleh 7 BPR yang ada di Depok. Kami perkenalkan satu persatu, mungkin berurutan saja. Dari Pak Ricardo, silahkan Pak Ricardo. Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya Ricardo Simatupang dari BPR Daya Perdana Nusantara. Terima kasih. Seterusnya Bu Utami. Halo, saya Nigusi Ayusri Utami dari BPR Naribi Perkasa Depok. Selanjutnya Pak Khairul. Halo, selamat sore. Saya Khairul Anam dari BPR Bantoro Perintis Depok. Pak Erwin. Halo, saya Erwin Jingga dari BPR Prima Kredit Mandiri. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Ketut. Halo sahabat podcast, saya Ketut Sugiarta dari BPR Asa Mitra Jabar di Depok. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Teti. Assalamualaikum, saya dengan Teti dari BPR Depo Mitra Mandiri. Selanjutnya Pak Edri.
Halo, saya Henry Palti dari BPR Sukma Kemang Agung di Depok. Oke, luar biasa ya sahabat insan BPR yang ada di seluruh Indonesia. BPR Depok ini radiusnya ini berdekatan semua, 2-3 kilo lah kan gitu. Dengan radius ini berdampingan ini tidak menjadikan pesaing, tetapi menjadikan kerjasama yang erat, sehingga BPR di Depok ini tidak ada yang belum ada lah gitu, tidak ada yang bangkrut atau diciukan gitu. Mudah-mudahan insan masyarakat di Depok dan sekitarnya, masyarakat di Depok memberi kepercayaan penuh terhadap BPR yang ada di Depok. Mungkin satu persatu ya Pak ya, mungkin dengan waktu yang agak pendek inilah kita nanti diskusi menggali kan gitu Pak. Apa kiat-kiatnya dari BPR dari Sukma Agung dulu lah gitu ya. Untuk kedepannya kan gitu loh, maksudnya tahun 2023 ini kemarin udah dapat info bank kan gitu. Ke tahun kedepannya itu apa yang dilakukan untuk mempertahankan atau untuk meningkatkan prestasi yang telah dicapai BPR Sukma selama ini kan gitu. Oke. Thank you Pak Edi. Halo sahabat BPR dimanapun berada. Kami dari BPR Sukma terus berkomitmen memberikan yang terbaik setiap saat dimanapun nasabah berada. Sehingga kami yakin dan percaya karena kita melakukan terus inovasi dan memberikan yang terbaik, sehingga penghargaan demi penghargaan BPR Sukma dapatkan dari tahun ke tahun. Itu sih menurut saya luar Pak Edi. biasa, berarti komitmennya ini mau ditingkatkan terus Pak ya. Amin. Oke, tapi mungkin satu menit aja, maksudnya tadi kan cuma nama BPR-nya kan gitu loh, alamat BPR-nya kan belum pada disebutkan kan gitu, sehingga masyarakat di sekitar kan tahu kan gitu, keberadaan BPR di dekat kita tapi kok nggak tahu gitu Pak. Oke. Jadi BPR Sukma Kemang Agung lokasinya di Jalan Tole Iskandar nomor 29 Depok. Oke. Ya. Terus dari sini Bu Teti ya, Bu Teti Ya, dari Pak. BPR Depo Mitra Mandiri. Ya. Pertanyaan saya, apa sih melanjutkan yang dari BPR Sukma Kemang Agung, apakah sama juga strategi yang diterapkan untuk tahun 2024 gitu, sehingga BPR Depo Mitra Mandiri ini bisa meningkatkan atau mempertahankan yang telah dicapai Bu? Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi dari kami tentu kita tetap fokus Pak untuk bisa meningkatkan portofolio. Tapi lebih khususnya di 2024 ini kita punya program Safe Deposit Box. Jadi ini BPR mungkin belum semuanya atau masih sedikit yang punya fasilitas Safe Deposit Box, di mana kita memberikan kemudahan untuk nasabah menyimpan dokumen berharganya di BPR Depo Mitra Mandiri dengan harga yang sangat bersaing. Kita berikan free SDB kepada penabung kami. Jadi itu 2024 target yang akan kita lakukan. Semoga dengan Safe Deposit Box kita ada 1000 unit. Jadi semoga dengan itu bisa meningkatkan juga penghasilan BPR Depo Mitra Mandiri. Wih, luar biasa. Berarti BPR Depo Mitra Mandiri ini memberikan fasilitas ke nasabah. Betul, Pak. Supaya dia menyimpan dokumen-dokumen yang penting di sini kan. Iya, betul. Secara free. Free, Pak. Free. Free. Free bener ya. Jangan ada administrasinya, free kan gitu. Free. Datang ke BPR Depo Mitra Mandiri, alamat kami di Cibubur Times Square. Oke, buktikan. Ruko Cibubur Times Square Blok B 6-8 di Cibubur. Aksesnya mudah, dari Tol Jatikarya tinggal belok kiri nyampe kantor kami. Oke, luar biasa ya ke teman-teman ini, maksudnya kepada masyarakat yang mau menyimpan safe deposit box itu tidak menyimpan sertifikat aja kan juga gitu. Betul. Bisa menyimpan dia emas, bisa nggak? Emas yang punya harta batangan apa perhiasan taruh di safe deposit box. Iya. Boleh, bisa kan? Bisa. Dengan aman, tidak takut maling dan sebagainya. Nah, ini terobosan yang luar biasa dari Depok ini, mungkin satu-satunya di DPD DKI Jakarta dan sekitarnya. Mungkin ya, tapi kita belum tahu. Saya belum menggalinya lagi. Mudah-mudahan dengan program yang baru ini Depo Mitra Mandiri lebih berjaya dan lebih
maju lagi lah gitu. Amin. Oke, selanjutnya ini BPR Hasamitra, Pak Ketut. Nah, Pak Ketut ini mungkin apa sih yang kiat-kiatnya, karena saya lihat ini pertumbuhannya itu meroket bagaikan apa ya? Bagaikan meteor kan gitu loh, sehingga keberadaannya kan gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lah kiat-kiatnya, karena dalam 5 tahun ini ya Pak Ketut ya, BPR Hasamitra ya. Ini udah berapa kali terima Infobank? 3 kali, Pak. Oh, 3 kali, luar biasa. Baru 5 tahun udah terima 3 kali kan gitu. Mungkin kalau insan BPR di seluruh Nusantara itu mengertilah, baru usia 5 tahun udah dapat 3 kali penghargaan. Berarti kerja yang luar biasa kan itu. Yang saya tanyakan, gimana meningkatkan strategi untuk tahun 2024 ini Pak Ketut? Ya. Baik, terima kasih Pak Edi, sahabat BPR yang saya cintai. Jadi benar, jadi BPR Hasamitra Jabar ini baru 5 tahun. Jadi Infobank ini baru yang ketiga kali, puji syukur. Itu berkat dukungan nasabah dan masyarakat di Depok tentunya ya. Di tahun 2024 ya, beberapa strategi yang kita akan laksanakan untuk meningkatkan performa kita dan meningkatkan aset kita tentunya ya. Kita akan mendiversifikasi produk, segmentasi kredit ya, di mana saat ini Hasamitra Jabar tuh masih concern di kredit konsumtif, kredit karyawan ya. Nah, di tahun 2024 ini kita akan tingkatkan segmentasi pasar kita akan mengarah ke kredit produktif, kredit mikro itu. Ini untuk tujuannya untuk meratakan risiko kredit ya, diversifikasi produk dan segmentasi supaya orang bijak mengatakan ya janganlah menaruh telur dalam satu keranjang gitu filosofinya. Jadi kita kalau satu keranjang kenapa Pak? Wah, takutnya nanti nggak kuat ya. keranjang bisa jebol. Luar biasa ini. Ya, mungkin itu strategi. Oke, strateginya yang di BPR Hasamitra Jabar kan meningkatkan lagi, tidak dalam satu keranjang telurnya ya. Sebenarnya teman-teman di insan BPR di seluruh Nusantara ini kan sebenarnya para pengurus-pengurus BPR ini, dirut-dirut BPR inilah kita ada, kalau di TKW kan ada sebutan pejuang-pejuang devisa gitu. Kalau kita ini pejuang-pejuang UMKM sebenarnya itu. Karena yang melayani sampai ke paling ujung mana ya, ke ujung paling ujung lah. Itu BPR itu, tanpa beliau-beliau pengurus-pengurus BPR di Depok dan sekitarnya mungkin tidak akan tersentuh lah kan gitu. Yang menjadi perhatian ini mungkin ya menurut saya, tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya, perhatian-perhatian dari pemerintah tingkat 1, tingkat 2 ini kan gitu loh. Maksudnya mungkin dari negara dan sebagainya kan gitu, karena ya banyak efek-efek yang pemberitaan yang minor lah nanti yang harus, nah nanti bisa setelah nanti ini kita diskusikan ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak Erwin Jingga ini. Ya. Wah, ini pendekar dari BPR Prima Kredit Mandiri. Prima Kredit Mandiri, luar biasa. Ini asetnya juga paling besar lah se-Depok dan sekitarnya kan gitu. Strategi apalah Pak untuk meningkatkan dan mempertahankan supaya tahun 2024 ini lebih bagus dari tahun 2023 kan gitu, karena efek dari pandemi COVID ini kan juga gimana ya, masih dirasakan masih kan gitu dirasakan, Pak ya. ya. Mungkin ya pendekarnya BPR ini. Ya. Silakan Pak Erwin. Baik, Pak Edi. Jadi selamat siang sahabat BPR. BPR Prima Kredit Mandiri saat ini punya 8 kantor. Wah, luar biasa nih. Ya, tersebar di Depok, ya Cibinong, sampai di wilayah Tangerang Selatan ya, di Gading Serpong, BSD, Alam Sutra, Karawaci, Ciledug, dan Ciputat. Ya memang tantangannya saat ini kalau kita ingin cepat meningkatkan aset, memang mau tidak mau harus punya banyak jaringan. Ya, dengan banyak jaringan tentu saja potensi-potensi di berbagai daerah yang kita bisa masuki itu bisa lebih baik. Maksudnya ya, terlayani ya, gitu Pak ya? Terlayani. Okay. Ya, dengan punya banyak jaringan ya tentu saja potensi yang bisa kita dapatkan itu
juga akan lebih jauh lebih besar karena kita bisa mencakup wilayah yang lebih baik. Cuman memang dengan persaingan saat ini strateginya BPR Prima Kredit Mandiri itu adalah memang termasuk yang disampaikan Pak Ketut tadi, kita melakukan diversifikasi, ya diversifikasi produk. Kita sudah mulai coba-coba masuk ke digital yang tadinya BPR Prima Kredit Mandiri cuman produknya konvensional ya, cuman jaminan sertifikat ya. Nah, kita sekarang juga mulai masuk ke karyawan juga ya. Proses brandingnya juga dengan menggunakan media sosial dan sebagainya. Ya itu semua cara yang dilakukan untuk supaya tidak tertinggal dalam persaingan saat ini. Mungkin itu saja. Oke. Itu berarti semua dilayani kan gitu Pak? Betul, ya? betul. Dari kasta terendah sampai kasta tertinggi, nggak punya jaminan sampai jaminan tertinggi, semua dilayani kan? Semua gitu? dilayani. Ya. Oke. Yang pakai sendal juga dilayani. Oh tentu saja. Oke. Kirain saya lihat wajah Pak Erwin yang pakai sendal itu nggak dilayani. Mau masuk ke kantor Pak Erwin takut. Sendalnya dilepas. Nggak, ini bercanda Pak ya. Jangan dimasukin ke hati loh Pak. Memang sering nasabah kadang-kadang masuk kantor BPR karena kantor BPR saat ini kan juga udah megah-megah ya. Apalagi seperti kantornya Bu Teti ini kan. Ya mungkin ada nasabah yang mungkin dari pinggiran kota datang pas masuk ke kantornya lepas sandal dan itu terjadi juga di kantor kami gitu. Ya nasabahnya masuk mau angkat kredit di depan lepas sandal semua. Inilah transformasi BPR Mas. Transformasi BPR itu dengan peningkatan kualitas aset, kualitas gedungnya, kita tidak melupakan kualitas pelayanan ke sektor-sektor yang paling rendah lah. Paling gitu, rendah ya, yang mikro. Paling bawah lah kan gitu, masih yang tidak tersentuh oleh bank lain, tersentuh oleh yang apa koperasi-koperasi inang-inang itu, tapi sama bank tetap dilayani. Tetap dilayani. Biar tidak apa namanya, sehingga pangsa pasar kita sama yang kita tadi sebutan istilah saya kan gitu, nanti mungkin bisa diviralkan kan gitu, tapi harus dipatenkan Pak. Mungkin BPR banyak menyelamatkan nasabah-nasabah dari bank inang-inang kan. Wah luar iya, itu nggak terekspos kan gitu loh. Iya betul. Nah, nanti kalau ada Hatta Awards nanti Pak Erwin saya usulkan kan. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini yang paling muda sendiri ini dari BPR Bantoru Perintis ya. Mungkin Pak Khairul strategi apalah yang apa namanya BPR Bantoru ingin dijalankan kan gitu, karena saya lihat kan gitu BPR Bantoru itu kecil tapi cabai rawit gitu, pedes. Maksudnya kecil pedes, saya lihat paling tinggi rewenya kan gitu. Ya maksudnya sehingga paling tinggi rewenya itu apa sih strateginya kan gitu? Apakah masih kayak gitu-gitu lagi atau ada terobosan yang lainnya gitu? Silakan Pak Khairul. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Jadi rekan-rekan BPR, mungkin saya bisa jelaskan sedikit untuk strategi di 2024 dari Bantoru Perintis itu kita berfokus untuk meningkatkan volume usaha. Itu kita berpegangan kepada visi dari BPR Bantoru Perintis yaitu menjadi BPR yang sehat, profesional dan terpercaya. Kita meningkatkan aset itu melalui pemberian kredit kepada sektor ekonomi yang kita kuasai. Jadi kita punya sektor ekonomi yang memang potensial untuk kami. Jadi beberapa tahun kebelakang ini kami berfokus untuk membangun satu sektor usaha yang baik. Dan semoga di tahun 2024 ini kita bisa terus bertumbuh, namun tetap menjadi BPR yang sehat. Seperti itu, Pak. Luar biasa, berarti intinya dari Bantoru ini sektor ekonomi yang tidak digarap sama orang lain kan gitu. Betul. Wah luar biasa, itu strategi yang mungkin yang tidak digarap orang lain itu jadi pertanyaan kan gitu. Apa kan gitu ya? Waduh. Kenapa digarap gitu ya? Nah, itu nanti Pak di segmen tersendirian gitu. Nanti kita undang kan gitu sebagai narasumber. Tapi yang penting kiat-kiatnya disampaikan dulu kan gitu. Yang tidak digarap sama bank lain. Sehingga tadi kan dari awal kan tadi saya bilang dengan berdekatan ada beberapa BPR lah di Bantoru itu ya ada mungkin ada 5 apa 6 ya yang radiusnya 2 kilometer lah nggak ada gitu ya, sehingga tidak menjadi persaingan kan gitu loh, tidak bacok-bacokan juga kan. Malah kerjasama kan gitu. Nah itu yang ini yang apa resep ini yang mungkin
di BPR lain atau di komisariat lain atau di DPD lain itu bisa dicontoh yang di kayak gini kan gitu loh. Ya mungkin di Depok ini jadi pilot project lah kan, karena generasi kepemimpinannya mungkin dari dulu pertama kali ketua setahu saya Pak Ayub, Pak Ricardo, Pak Hendri, sekarang Bu Teti yang cantik ini menjadi ketua komisariat Depok, sehingga tidak menjadikan persaingan lah gitu. Nggak tahu yang di luarnya tapi nggak tahu di hatinya. Oke, selanjutnya ini ada bidadari satu lagi ini, bidadari dari Bali, Bu Sri Utami, BPR Naribi ya. BPR Naribi ini setahu saya ini BPR-nya orang pinter-pinter semua kan gitu. Karena pernah ada cerita mantan ketua komisariat Depok kan gitu. Karena itu belajarnya di situ kan gitu loh. Bener Pak Hendri? Bener. Itu guru saya. Orang-orang pinter semua kan gitu. Tapi ada apa namanya, bukan bahasa apa ya, kalau ngatur orang pinter tuh susah. Bener nggak sih kan gitu? Katanya lah, mending ngatur orang-orang bodoh yang gampang kan gitu. Jadi kan, tapi nggak tahu teorinya ini. Ini tadi cuma bercanda gitu, tapi pertanyaan yang serius gitu. Kiat-kiat BPR Naribi, maksudnya Naribi itu yang mungkin jadi pilot project ilmuwan dulu tentang apa namanya SOP, semua itu pada berkiblat ke dia kan gitu loh. Berkiblat ke dia. Apakah strategi itu juga nanti bisa diungkapkan sehingga kita berkiblat juga kan gitu untuk tahun 2024? Mari Bumi. Oke, terima kasih Pak Edi, Kris. Selamat sore ya, sahabat BPR di seluruh Indonesia. Saya kan Ibu Sri Utami dari BPR Naribi Perkasa. Alamatnya di tempatnya strategis nih, di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 3 Kota Depok. Itu ada flyover satu-satunya di Depok. Di sanalah lokasi kami. Ruko Bu ya? Ruko ya, di Ruko Geraha Depok Mas. Bu sebutkan juga dulu di Ruko itu ada beberapa BPR kan gitu Bu. Di situ ada awalnya 4 BPR. Dan benar, sesama BPR itu tidak bersaing, malah saling ngopi. Saling ngopi, saling berkunjung karena kita punya pasar yang masing-masing berbeda. Jadi kita bisa bekerja sama. Nah, untuk terkait kiat-kiat di tahun 2024, kami fokus untuk meningkatkan kualitas aset sehingga kami bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat. Kalau aset bisa kita perbaiki kualitasnya, tingkatkan, kita bisa menurunkan rate, menurunkan biaya sehingga bunga kita harapkan bisa turun yang diberikan kepada masyarakat. Nah, di samping itu kami juga punya produk concern juga untuk meningkatkan dana simpanan karena kita ingin menurunkan biaya bank juga. Jadi dana tabungan kita akan push. Ada tabungan yang produknya bagus di kami yaitu bunganya menarik, kemudian satu lagi nih tanpa biaya administrasi. Jadi nabung tanpa was-was, kepotong setiap bulan. Nah, itulah di BPR Naribi Perkasa. Masyarakat silakan manfaatkan produk di BPR Naribi Perkasa. Gitu Pak Edi. Oke, terima kasih Bu. Maksudnya pesannya gini kan Bu, secara singkat ini masyarakat nanti juga biar tahu gitu. Masyarakat Depok kalau pengen nanti bunganya murah pinjaman, kamu kalau pinjam harus disiplin kan gitu. Betul. Terus nabung di kita, bunganya gede kan gitu, aman, dijamin kan gitu. Betul. Tanpa biaya administrasi, datang ke BPR Naribi. Oke, luar biasa ini. Terus ada lagi Bu yang perlu disampaikan, kiat-kiatnya, strateginya? Tadi terkait SOP ya Pak Edi, kan terus berubah soalnya di lapangan, persaingan, lingkungan. Jadi kita saling berkolaborasi dengan teman-teman BPR lain. Siapa yang punya aturan bagus kita pelajari sehingga sama-sama saling dukung untuk bisa meningkatkan BPR masing-masing. Barangkali gitu. Oke, mudah-mudahan nanti di BPR Depok ini tidak ada terjadi sesuatu terhadap BPR lah kan gitu, terutama fraud atau pengelolaan pengurus yang kurang bagus lah kan gitu. Mudah-mudahan udah nggak ada gitu. Oke, selanjutnya ini guru besar kita, guru besar dari per-BPR-an kan gitu, mantan ketua DPD DKI Jakarta dan sekitarnya, dan
ketua komisariat Depok kan gitu. Pernah mencalonkan juga jadi ketua DPP tapi nggak jadi. Bapak Ricardo Simatupang. Nah ini seorang pilot project di BPR lah kan gitu, yang udah lama berkecimpung. Mungkin kiat-kiatnya di BPR Daya Perdana Nusantara yang mungkin ini saya lihat kantornya ini yang sangat strategis, dekat pasar, dekat tempat-tempat usaha lah ke masyarakat kan itu. Silahkan Pak Ricardo. Terima kasih Pak Edi. Ya, di tahun 2024 ini BPR Daya Perdana Nusantara fokus pada dua hal ya Pak. Iya. Yang pertama tentu saja kita kembangkan pemanfaatan teknologi dalam rangka tentu saja mempercepat pelayanan ke nasabah. Jadi sedapat mungkin kita optimalisasi penggunaan teknologi. Kami sedang berusaha untuk mengembangkan mobile banking. Jadi hari ini kami persiapkan itu. Mudah-mudahan di tahun 2025 lah itu bisa live gitu ya. Tergantung daripada nanti izin daripada OJK. Yang kedua dari sisi lending juga demikian, karena agak sulit kalau kita hanya mengandalkan account officer. Sehingga dengan demikian maka pembukaan rekening, permintaan kredit bisa dilayani secara secara menggunakan teknologi. Orang bilang sekarang memang harus didigitalisasi begitu ya, harus dilakukan digitalisasi. Nah, untuk itu maka kami tidak akan melakukannya sendiri, tetapi kita melakukannya secara berkolaborasi, Pak Edi, dengan bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi yang memang handal, sehingga dengan demikian ada jaminan bahwa pengembangan teknologi atau digitalisasi yang kita lakukan itu memang nanti punya dampak yang positif. Oke, kira-kira seperti itu Pak. Luar biasa sekali ini masyarakat Depok ini dimanjakan sama semua BPR. Tidak ada tadi yang dijelaskan masing-masing BPR itu tidak ada yang meninggalkan pelayanan. Utamanya pelayanan itu berarti persaingannya di pelayanan gitu. Yang dari Pak Ricardo tadi secara online berarti sambil tiduran kita bisa mengajukan kredit, sambil mandi kita bisa nabung kan gitu ya Pak ya. Nanti dijemput ke situ kan gitu. Ini nasabah ini sebagai raja lah kan gitu di Depok ini. Makanya insan BPR dan masyarakat Depok, Anda itu diundang, Anda itu dilayani, Anda itu dimanja. Pergunakanlah kesempatan ini. Ada yang ngasih bunga murah, ada yang jemput bola, ada mungkin di rumahnya tidak punya fasilitas untuk menyimpan surat-surat berharga. Tadi di sini ada juga. Kebutuhan apapun di BPR di Depok ada semua. Ya, mudah-mudahan masyarakat tetap percayalah sama BPR dengan dikasih bunga yang tinggi. Bunga tinggi itu tidak mengiming-iming bunga tinggi tapi ditinggal, enggak, bunga tinggi tetapi aman. Terjadi ada apa-apa dijamin simpanan teman-teman atau simpanan warga Depok. Ya. Oke, selanjutnya supaya kita menghemat waktu gitu ya. Mungkin dari Pak Hendri ya, mungkin yang dari ketua DPD lah yang mewakili dari BPR Mahkamah Agung kan gitu. Yang katanya di fotonya itu banyak rame-rame terus kan gitu, banyak nasabahnya gitu. CCTV ya? CCTV. Makanya apa sih yang menjadi itu, yang menjadi kiat-kiatnya sehingga BPR Mahkamah Agung itu ya mungkin salah satu BPR di Depok yang dikenal luas di masyarakat Depok kan gitu. Karena saya sering diskusi sama Pak Hendri sama teman-teman yang lainnya gitu. Utamanya itu pondasi kita itu di lingkungan sekitarnya kan gitu. Kiat-kiatnya terus saya pernah pernah melihat podcast Mahkamah Agung juga gitu loh. Enggak apa-apa ya, itu sebutannya gitu. Katanya sampai 3 turunan kan gitu. Tapi belum 7 turunan. Masih keempat. Enggak tahu keempatnya ada enggak. Ya, ini kiat-kiatnya apa sih sehingga nanti BPR lain, teman-teman lain itu
bisa meniru yang baik. Kalau yang jelek jangan ditiru, tapi kalau yang baik boleh dicontoh. Silakan Pak Hendri. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi kalau menurut saya, kami yakin dan percaya bahwa nasabah itu kita perlakukan seperti raja. Dari awal pinjaman sampai dengan dia berakhir pinjaman, itu tetap kita lakukan dengan baik dan sempurna. Dalam arti kata, apapun yang dia mau, kesulitan yang dia hadapi, kita bantu. Jadi tidak orientasinya money oriented. Jadi dia ada permasalahan dalam usahanya, kalau dia misalnya pengusaha, kita bantu mencari way out-nya kemana. Nah itu salah satunya. Nah kedua, dia itu tetap dilayani oleh satu orang sampai dengan berakhirnya masa kreditnya dia. Jadi tidak berganti-ganti. Walaupun dia repeat order lagi, tetap dilayani oleh petugas yang sama. Oh gitu Pak ya? Ya, jadi pernah saya ada nasabah yang dia berpindah unit, gitu, tapi tetap satu lokasi. Nasabahnya nggak mau pindah. Pokoknya saya mau dilayani sama petugas yang namanya A, misalnya gitu. Ya mau nggak mau terpaksa. Akhirnya daripada nasabahnya pindah ke lain hati, akhirnya kita bolehkan dia untuk nasabahnya memilih siapa petugas yang mau dia layani. Seperti itu Pak. Luar biasa sekali. Semua permasalahan nasabah bisa ditampung ya. Kecuali permasalahan rumah tangga. Ya kan kalau rumah tangga kan nggak bisa kan. Nggak bisa. Oke, mungkin yang dilakukan BPR Kemang Agung kayak gini kan gitu, mungkin teman-teman bisa mengikuti juga apa yang bisa diadopsi. Kita kan saling terbuka lah gitu sehingga meningkatkan apa kinerja dari BPR di Depok lah kan gitu. Kita tidak memikirkan BPR kita masing-masing kan gitu. Mungkin yang dari Depo Mitra Mandiri Bu Tetik yang cantik jelita ini. Tambahannya sedikit saja sih Pak. Jadi kita tuh fleksibel kan, BPR tuh fleksibel, kemudian negotiable gitu ya, bunganya. Maksudnya fleksibel tuh? Fleksibel tuh kita dari sisi persyaratan tidak terlalu rumit. Tanpa persyaratan bisa? Pakai persyaratan. Pakai persyaratan tetap, tapi tidak terlalu rumit. Kemudian kita negotiable, artinya ya nego bunga dan provisi administrasi itu masih bisa cincai lah gitu ya. Tapi tetap prudent. Itu sih salah satu keunggulan yang selalu saya tawarkan kepada calon-calon nasabah yang belum mengenal BPR. BPR tuh prosesnya simple dan fleksibel, kemudian negotiable. Oke, semua bisa diomongin kan gitu. Semua bisa dibicarakan. Kalau angsurannya kemahalan bisa didiskusikan. Gitu. Kalau persyaratannya kurang bisa dibantu untuk dibuatkan laporan keuangan. Luar biasa ini. Ya itu dimanjakan juga kan, dibikinkan laporan keuangan. Jadi kita edukasi ya kan. Iya, bunga angsurannya kemahalan dimurahkan kan gitu. Oke, kalau tanpa angsuran bisa nggak? Tanpa angsuran saat ini belum. Oke, itu mungkin tambahannya yang dari Depo Mitra Mandiri. Pak Ketut dari Asa Mitra gimana? Ya, baik, makasih Pak Edi, sahabat BPR. Apa yang disampaikan tadi Pak Hendri, Bu Teti itu memang udah benar seperti itu. Jadi kita sedikit tambahkan aja, produk BPR itu harus diminati, harus ada produk unggulan, produk unggulan. Jadi kita sebenarnya ini ingin mengusulkan ini kepada Pak Hendri selaku Ketua DPD ini. Kalau bisa ini kita punya ini produk bersama, ya produk yang bersama yang bisa menyaingi produk bank lain gitu. Jadi kita itu supaya unggul. Jadi katakanlah masing-masing BPR itu kita menghimpun diri dan mengeluarkan produk di mana produknya itu bisa diakses oleh semua BPR. Bisa diambil, ditarik di BPR A, bisa ditarik di BPR B, ya itu produk bersama. Tapi tentunya tantangannya ini kembali lagi ke teknologi. Teknologi IT kita harus diselaraskan, ya core banking kita harus minimal sama. Itu kalau ini kalau ini bisa diwujudkan, saya kira itu BPR itu lebih dikenal. Produk-produk BPR itu dikenal. Artinya gini Pak, artinya gini ya, mungkin dengan produk satu produk yang sama, produknya BPR itu kan bersama lah, menyimpan sama
apa namanya Menyalurkan. tabungan ya, sama Iya, menyalurkan iya, kan gitu. Intinya ada satu produk yang sama sehingga brandingnya itu bisa menggema di Benar, mana-mana. iya, iya. Nanti Betul, ya. itu yang bisa nanti harus meningkatkan kualitas lah dari masyarakat kan gitu ya. Benar, ya. Kalau dari BPR Bantoru gimana Pak? Kiat-kiatnya supaya biar dikenal di kalangan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin untuk agar kita dikenal masyarakat, kita harus melakukan digital marketing, Pak. Jadi kita masuk melalui media-media sosial, memperkenalkan produk-produk BPR, aktif untuk membuat konten terkait pengenalan untuk produk-produk BPR, sehingga BPR itu lebih dikenal di masyarakat seperti itu. Oke, luar biasa. Memang sebenarnya ini yang dari produk-produk digital marketing, medsos, Facebook, Betul. TikTok, Iya. apa namanya Instagram itu yang paling apa ya sederhana lah kan gitu ya, tinggal kita mengemasnya sehingga masyarakat tahu juga kan Tahu gitu. dan kenal. Ya, tapi sekarang gini Bu Tami, sekarang ke Bu Tami ya, ke Bu Umi, ke BPR Lari Dwi Perkasa kan begitu. Bagaimana masyarakat itu kalau kita mau menabung, mau apa bisa melihat kepercayaan BPR itu bagus. Lihatnya dari mana sih kan masyarakat nggak ngerti kan gitu. Cuma melihat gedungnya aja, apakah bisa? Apakah melihat, seumpama contohnya melihat dirutnya kayak Pak Hendri, Pak Erwin yang tapi dalamnya gimana kan gitu ya. Mungkin masyarakat Jadi kalau dirutnya orang yang baik, kelihatannya baik, aman gitu. nggak kelihatan ganteng kan? Oh, gitu ya. Kelihatan ganteng, Meyakinkan. gemoy. Nah ini makanya mungkin kiat-kiatnya apa sih biar masyarakat, oh ini BPR-nya kok bagus, apa enggak? Oh lihat dari fisik apa dari apanya? Oke, Nah. terima kasih Pak Edi. Jadi BPR itu kan diawasi oleh OJK. Setiap bulan BPR wajib mengirimkan laporan keuangan ke OJK dan masyarakat akan bisa melihat mana sih BPR yang bagus, yang laporan keuangannya bagus, yang asetnya seberapa, kemudian labanya seperti apa, tingkat kesehatannya seperti apa, itu bisa melihat di website OJK. Karena setiap 3 bulan kita akan bisa melihat laporan publikasi BPR di website OJK. Jadi silahkan di sana dilihat sehingga masyarakat bisa mengetahui mana BPR yang bagus dan layak untuk dijadikan mitra. Barangkali gitu Pak Edi. Oh gitu ya. Sekarang berarti kita kalau menerima mengirim laporan keuangan 3 bulan sekali atau tiap bulan Bu? Setiap bulan. Tiap bulan, cuma bisa Ya, diaksesnya 3 bulan bulan sekali. sekali. Ya, gitu. Sahabat BPR yang ada di Depok dan di seluruh Indonesia lah kan gitu. Kalau melihat BPR bagus nggak, dipublikasi kan gitu. Di websitenya BPR dia di laporan publikasi ada pilihannya kan gitu Bu ya. Oke, terima kasih. Terus Pak Erwin, nah ini Pak Erwin yang sering inilah kelihatan macoan kan gitu. Badan sih maco kan gitu ya. Hatinya lembut ya. Hatinya lembut kan Artinya gitu. Rinto. Artinya Hello Kitty. Kenapa sih Pak apa ya masyarakat itu kok kadang memilih BPR sebagai alternatif untuk sebagai mitranya kan gitu Pak? Mungkin ya terutama yang orang mau menabung lah gitu, passive income dan sebagainya. Mungkin Pak Erwin bisa menjelaskan. Sebenarnya saat ini bisa dikatakan BPR itu sudah mulai dikenal luas ya oleh masyarakat ya, terutama dalam kaitannya dengan adanya penjaminan LPS ya. Bisa dikatakan sebagian masyarakat sudah tahu bahwa oh kalau LPS-nya BPR itu lebih tinggi dari LPS-nya Bank Umum ya. Dan kemudian banyak orang yang kalau menjadi nasabah deposan di BPR, walaupun mereka cuman mendepositokan 500 juta atau 1 miliar, itu di BPR itu sudah dilayani seperti nasabah prioritasnya di bank-bank besar ya. Sedangkan kalau misalnya kita ke bank milik negara yang raksasa itu ya atau bank-bank swasta terkenal itu, mungkin kalau kita deposito 5 miliar itu mungkin cuma nasabah biasa ya, nggak terlalu wah sekali ya, walaupun ya tetap mungkin sudah ada pelayanan yang lebih spesial ya. Betul, tapi ya. kalau di BPR ya Anda tahu sendiri udah bunganya lebih tinggi, dijamin LPS ya. Terus kalau kita sudah tahu bagaimana caranya memilih BPR yang sehat ya seperti yang tadi di-sharing oleh Bu Umi. Iya. Artinya sebenarnya kalau ke BPR itu ya aman-aman saja.
ya tidak perlu takut sepanjang Anda jangan transfer dana deposito Anda itu ke rekening pribadinya pengurusnya, ya, ke rekening BPR-nya gitu. Dan saya yakin ya biasanya kan dari mulut ke mulut ya, dari relasinya para direksi atau pengurus atau karyawannya BPR terus menyebar kemana-mana, ya sekarang sudah mulai sangat banyak orang yang berkenan untuk menitipkan dananya di Bank Perekonomian Rakyat. Oke, terima kasih Pak Erwin. Supaya sahabat insan BPR ini tahulah gitu ya, LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan, bahwa simpanan kita atau tabungan kita, deposito kita itu dijamin sama lembaga penjamin simpanan sebesar 2M maksimal, dengan catatan bahwa transfernya itu benar, tidak melebihi suku bunganya kan gitu, karena beda suku bunga yang di bank umum sangat sama suku bunga yang di BPR, selisihnya hampir 2. Kalau di bank umum mungkin 5, kalau di BPR 6,5 kan gitu. Lebih menguntungkan itu, sama-sama dijamin kan gitu. Itu mungkin perbedaan lah yang mungkin dikasih perhatian dari negara. Betul, gitu ya. Oke, karena waktunya masih ada sedikit lagi, ini Pak Ricardo, apa sih harapannya terhadap otoritas, terhadap pemerintah yang telah kita sampaikan tadi itu, hampir yang saya sampaikan sedikit tadi, yang jangan dikit-dikit, yang itu kemarin ada 6 BPR yang bangkrut atau BPR yang dicabut izin usahanya kan gitu, karena kan saya lihat juga dicabut izin usahanya itu ada beberapa hal yang gitu, mungkin faktor permodalan, faktor ya kalau fraud sih kalau fraud ya ini harus kan gitu ya, memang yang harus dibesar-besarkan kan gitu, tapi kalau karena belum memiliki modal, bahkan ada yang udah dah karena ahli warisnya nggak ada sehingga itu BPR-nya dibiarkan aja juga banyak kan gitu Pak, sehingga masyarakat itu tidak takut, maksudnya kan kadang berpikiran wah nanti kok sama digeneralisasi kan gitu. Harapan Pak Ricardo dari BPR Daya Perdana ini terhadap OJK dan tadi yang saya sampaikan juga terhadap pemerintahan tingkat 1, tingkat 2, bahkan negara dengan pejuang-pejuang UMKM ini apa? Mari silakan Pak. Terima kasih Pak Edi, sahabat BPR dimanapun berada. Kita sama-sama paham bahwa keberadaan industri BPR itu memang sejatinya dibutuhkan oleh negara ini, dan saya kira pemerintah punya political will untuk terus mempertahankan bahkan mengembangkan industri BPR. Itu yang pertama, dan ini menjadi dasar kenapa BPR harus didukung dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat, utamanya masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank-bank besar. Betul Pak. Tidak terjangkau oleh bank-bank umum, dan kita ada di sana. Oleh sebab itu tentu harapan kita adalah menambahi apa yang sudah dilakukan oleh OJK selama ini. Tentu kita berterima kasih bahwa oleh sebab peranan OJK yang baiklah maka banyak BPR yang juga bisa bertahan bahkan bertumbuh Pak Edi. Nah ke depan harapan kita memang bagaimana supaya fungsi BPR sebagai lembaga intermediasi itu terus bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Memang perlu ada semacam penyeimbang begitu ya, keseimbangan antara hal-hal yang mungkin terjadi di BPR yang tadi sudah disebut, mungkin bermasalah, apakah itu secara operasional maupun secara kepengurusan, tetapi banyak juga BPR yang berprestasi, dan saya kira ini perlu mendapatkan juga pemberitaan dan apresiasi yang seimbang. Biar seimbang ya Pak. Biar seimbang, sehingga dengan demikian terlihat bahwa industri BPR itu sesungguhnya memang terus tumbuh dan berkembang Pak Edi. Jadi harapan kita yang terakhir atau yang selanjutnya adalah bagaimana supaya OJK di samping melakukan fungsi sebagai pengawasan, mungkin bisa melakukan atau menambahkan sedikit saja fungsi pembinaan Pak Edi. Jadi artinya jangan sampai sudah terlalu bermasalah dulu baru datang OJK-nya. Gitu, ya. Tapi mungkin dengan cara pembinaan yang pasti preventif itu Pak. Preventif itu akan lebih baik. Terima kasih Pak Edi.
Terima kasih ya teman-teman semua, para pejuang-pejuang BPR yang ada berjuang UMKM di Depok dan sekitarnya lah kan gitu, karena kita nanti di podcast DPD ini ada yang di Bekasi, kemarin bahkan udah di Tangerang, nanti di Bogor dan sebagainya, biar masyarakat itu mengetahui lah kan gitu, mengetahui bahwa BPR itu tetap memikirkan dan melayani nih. Yang tadi teman-teman itu melayani masyarakat dengan dimanjakan kan gitu loh, sehingga biar tahu lah ada untungnya di sini gitu. Karena keterbatasan waktu, ya terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih. Kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin di BPR lain tidak punya produk yang seperti saya punya. Luar biasa. Ini boleh dicontek ya Pak ya? Boleh. Oh iya, saya dengar ya. Jadi produk ini, tapi alhamdulillah puji Tuhan di 3 tahun perjalanan pandemi itu kami seluruhnya bisa bertahan gitu ya, hingga sampai pandemi dinyatakan berakhir, dan saat ini memang sudah tidak ada lagi dampak baru, tetapi diapalin ya Bu ya? Katanya Pak Samad diapalin, enggak ya Bu ya? Tapi itu yang dilakukan setiap hari ya? itu tunggakannya 0% Pak. Luar biasa. Terus yang kedua. Oh ada 2 Pak? Ada 2. Oh ada 2, kirain cuma 1 Pak. Ini ada 2. Ada 2. Jadi begini Pak, ini kalau menurut saya kenapa kok bisa dapat award? Itu karena kesiapan kita menghadapi tantangan di masyarakat. Kalau saya sebagai head marketing collection, pokoknya target sekian, cuma satu Pak Hendrik. Atas direksi saya selalu mengatakan there is a well, there is a way. Di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Makanya kita gas terus. Gas terus ya. Oh, oke gas gitu ya.